Tim SAR gabungan memastikan penyebab ambruknya bangunan 3 lantai musola Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo, Jawa Timur disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Bangunan yang digunakan sebagai musola di area asrama putra itu roboh saat para santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah pada Senin 29 September 2025. Tragedi ini menimbulkan puluhan santri dan evakuasi masih berlangsung hingga kini. Sebanyak 91 orang diperkirakan masih berada di bawah reruntuhan. Sementara itu, tim SAR bekerja sama dengan ahli konstruksi dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya dalam menganalisis penyebab runtuhnya bangunan. Hasil awal menunjukkan adanya model reruntuhan pencek, yaitu keruntuhan progresif di mana lantai runtuh secara vertikal dan bertumpuk. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Subdirektorat Pengendali Operasi Bencana dari Direktorat Operasi Kantor Basarnas Pusat, Emi Freezer pada Rabu 1 Oktober 2025. Menurutnya, pusat gravitasi struktur yang bergeser ke sisi kiri bangunan diduga memperparah kondisi ini. Perbedaan ketinggian lantai dasar turut menyebabkan akses evakuasi tertutup. Tim SAR hanya bisa berkomunikasi dengan korban yang masih hidup melalui interaksi suara. Adapun alat kamera pencarian fleksibel digunakan untuk menjangkau celah-celah kecil di antara tiang utama. Namun kondisi reruntuhan menunjukkan kolom tengah hampir berbentuk setengah lingkaran. Hal ini mempersempit ruang pencarian dan menyulitkan proses evakuasi. Kesimpulan sementara menyebutkan bangunan gagal menahan beban sesuai standar konstruksi. Akibatnya tercipta void atau ruangan sempit di dalam reruntuhan yang sulit diakses tim penyelamat. Kondisi umum yang dapat kami sampaikan dan kita sama-sama bisa melihat sendiri dari lokasi bahwasanya konstruksi bangunan yang utamanya dari 4 lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model. Nah, dari pancake model ini kalau kita lihat gravity of center-nya itu ada di posisi sepertiga posisi ke arah kiri. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, Pak ya. Kemudian dari posisi trap yang ada di bawah ini ada perbedaan ketinggian antara level di bangunan bagian dasar. Sehingga pada saat posisi gravity of center yang ada di posisi tengah ini menutup akses, maka akses di sebelah tertutup sama sekali karena sudah sama-sama flat dengan lantai dasar. Nah, sehingga untuk bisa mengakses ke ruangan sebelah, kita hanya bisa menggunakan dengan interaksi suara atau verbal dengan voice, panggilan, lalu juga kemudian dengan menggunakan flexible search scan yang kami bisa masukkan ke celah terkecil yang ada di himpitan main column atau kolom tiang utama yang ada di main of centernya. Lalu kemudian kalau Bapak-Bapak lihat dari konstruksi yang ada di kolom utama tengah itu posisinya hampir berbentuk U-shape. Artinya kalau kita melihat konstruksi dari sebuah bangunan secara standar, standarnya adalah apabila dia mengalami kegagalan konstruksi harusnya dia patah, bukan melengkung. Atau artinya kalau kita melihat ini adalah elastisitasnya sangat tinggi. Artinya kalau kita bicara melihat dari bukti nyata saat ini, maka kemampuan dia untuk menahan beban secara keseluruhan ini tidak sesuai dengan beban yang ada di sana. Akibatnya adalah maka tercipta void, ruang celah sempit yang ada di dalam yang kesulitan untuk kita bisa akses. Boleh ya. Kalau BPBD menganggap ini sudah terpublish ke internasional, terpublish ke nasional, biasanya BNPB, tapi malah mohon maaf ya dari BPBD saya ini lagi kemudian kita
Iya, tapi memang 4 lantai cenderung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.